mindset cara berpikirnya itu masih mindset lama. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa realitas konstruksi sosial politik yang kita miliki sekarang, negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu belum masuk di kepala para orang-orang yang mengaku fuqaha itu. Belum masuk di dalam kepala mereka. Konstruksi ini konstruksi apa yang mereka belum menginternalisasi. Sehingga ketika mereka ketemu dengan soal-soal begini, mindset mereka itu masih mindset zaman Turki Utsmani. Ini masalah besar buat kita. Nah, kemudian banyak masalah-masalah fikih itu tidak dilihat hakikatnya dalam tasawur itu, tapi didasarkan pada klaim-klaim. Ya, misalnya apa? Kemarin itu, ini yang men-trigger ini. Soal salam ini ya. Ini yang men-trigger. Jadi dianggap haram pakai salam macam-macam itu karena mencampur adukkan ibadah. Karena mencampur adukkan ibadah, itu alasannya. Ya. Nah, kenapa? Karena ada klaim, karena bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah ibadah, maka diklaim yang lain-lain juga ibadah. Padahal tidak ada ibadah itu. Tanya kepada teman-teman Kristen, apakah salam sejahtera itu masuk dalam liturgi? Enggak. Tidak ada liturgi itu. Shalom. Tanya teman-teman Katolik, apa shalom itu masuk liturgi? Paus itu tidak pernah buka pidato pakai shalom, itu tidak pernah. Begitu juga yang lain-lain. Begitu juga yang lain. Makanya ini pertanyaannya harus bukan apakah ini mencampur adukkan ibadah atau enggak. Kemarin saya ajukan perbaikan pertanyaan, apakah boleh ya, memulai pidato dengan ungkapan-ungkapan yang secara simbolis dimaksudkan untuk menunjukkan kerukunan antar umat beragama, gitu aja. Terus diklaim misalnya bahwa apa yang paling utama klaimnya itu soal itu namo buddhaya, itu dianggap ibadah. Ibadah bagaimana? Buddhisme itu tidak mengenal deity. Jadi tidak ada peribadatan di dalam agama Buddha, yang ada meditasi. Karena tidak mengenal deity. Dan nama Buddha itu terpujilah Buddha. Buddha itu siapa? Buddha itu Siddhartha Gautama yang tidak dipertuhankan oleh orang Buddha. Jangan dikira loh orang Buddha menyembah Buddha itu. Enggak. Buddha ini cuma pemikir lah, katakan gitu ya, kalau kita mau ya soal dapat wahyu atau tidak Allahu alam. Tapi yang pikiran-pikirannya kemudian dianggap sebagai panutan oleh para penganut Buddhisme ini. Tidak ada ibadah. Jadi kalau pencampuran adukkan ibadah, ibadah apa yang dia campur? Wong yang lain bukan ibadah. Nah ini hal begini, ini kenapa ini terjadi? Karena mindset di para fuqaha itu, mindsetnya itu masih mindset Turki Utsmani, belum menginternalisasi mindset negara kesatuan Republik Indonesia. Itu masalahnya. Walaupun ngakunya NKRI harga mati itu, tapi masih Turki Utsmani. Itu masalah. Itu masalahnya. Nah, ini berkembang macam-macam. Nah, ke depan ini menjadi krusial lagi. Kenapa? Karena sekarang ini berbagai aktor yang sangat kuat ini bertarung untuk melakukan mainstreaming dari gagasan-gagasan agar menjadi mindset dari masyarakat. Gagasan-gagasan ini sebetulnya asal-usulnya yang tidak terlalu jelas. Ini sebetulnya gagasan-gagasan sekuler, gagasan-gagasan. Tapi ketika mereka melakukan strategi mainstreaming, lalu
tokoh-tokoh agama ini termasuk ulama-ulama ini digiring-giring untuk memberikan persetujuan kepada gagasan itu, sehingga seolah-olah gagasan ini juga bagian dari agama. Ini sudah tarung sejak lama dan kita harus berpikir jernih dalam soal ini.